Makanya di sini kita isi dengan -1, terus kemudian selanjutnya belakang kita biarkan kosong aja. Kita bisa lanjutkan dengan bagian kurung tutupnya teman-teman ya. Oke, kita enter. Nah, untuk Ardiansa 2.550.000 dia akan mengacu ke ini 85% ya teman-teman ya. Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini Eva Agus Channel akan melanjutkan tutorialnya ya. Tutorial yang akan kita bahas kali ini adalah rumus XLOOKUP. Rumus ini lebih canggih dari VLOOKUP, HLOOKUP maupun index match. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe lebih dahulu dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Agar memudahkan kalian untuk belajar, kalian bisa mendownload untuk link materi ini di kolom deskripsi ya. Kemudian biasakan untuk tidak men-skip videonya agar kalian tidak bingung dan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Sekarang kita mulai untuk pembelajarannya ya. Di sini saya sudah punya beberapa data yang nanti akan kita coba terapkan untuk rumus XLOOKUP-nya. Di sini kita mau mencari divisi awal dari nama-nama yang tertera di sini. Caranya adalah dengan menggunakan rumus XLOOKUP yang kita akan nanti ambil datanya dari sheet database karyawan. Jadi antar sheet nanti ya kita linkkan ya. Oke, kita langsung aja. Untuk mencari divisi awal dari masing-masing nama ini, kita tinggal cukup klikkan rumus XLOOKUP-nya. Kemudian kurung buka. Untuk lookup value-nya kita bisa ambil di bagian nama. Kemudian titik koma ya. Terus kemudian pergi ke bagian database karyawan, kita tinggal melakukan blok untuk nama karyawan yang kita cari ini mewakili lookup value-nya. Kita kunci dengan menekan F4. Nah, ini kelebihannya di sini ya. Untuk rumus XLOOKUP kita tidak perlu menampilkan lookup array-nya itu ya. Lookup array-nya kan sudah nih yang ini kita ambil. Kemudian untuk return array-nya itu tidak perlu selalu di sisi kanan seperti rumus VLOOKUP. Kalau rumus VLOOKUP biasanya kita susun ini yang di paling sebelah kiri untuk nama, kemudian divisi ada di sebelah kanannya. Untuk XLOOKUP tidak berlaku seperti itu. Jadi dia sifatnya lebih fleksibel ya teman-teman ya, dan lebih ringkas dari rumus index match. Jadi habis ini kalian kemudian blok juga untuk bagian divisi karena kita mau mencari bagian divisi dari nama yang tertera tadi teman-teman ya. Kemudian kita kunci aja. Tadi yang pertama ini untuk nama kita blok ya kan. Kemudian kita tekan titik koma. Kemudian berikutnya bagian ini juga kita blok titik koma. Ini jangan lupa untuk dikunci ya teman-teman ya, biar tidak bergerak. Terus kemudian ini adalah if not found, match mode, search mode. Ini bisa kita biarkan kosong. Jadi nanti kalau misalkan kalian tidak memerlukan ini semua, kalian tinggal langsung ketik kurung tutupnya aja ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi untuk Ardiansa dia berada di divisi awalnya itu di divisi operasional. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah kopinya. Nah, otomatis sudah terisi. Kemudian kita lihat apakah di sini saya punya satu nama sebenarnya, satu nama yaitu namanya Kismanto. Itu dia memang divisi awalnya itu ada di divisi logistik, cuma di divisi terakhirnya dia itu berubah. Kita cari di sini, Kismanto divisi awalnya memang logistik sejak 2011, kemudian di 2019 bulan ini ya, bulan Desember tanggal 1, Kismanto ternyata pindah ke divisi operasional. Nah, di sini uniknya untuk rumus XLOOKUP kita bisa melakukan pencarian divisi terakhir dengan menggunakan rumus XLOOKUP. Caranya adalah kita masukkan dulu rumus XLOOKUP-nya. Kemudian setelah itu kita ambil lookup value-nya yaitu tadi di bagian nama. Kemudian titik koma. Lookup array-nya kita ambil untuk nama tadi ya teman-teman ya. Nama tadi kita ambil, terus kemudian jangan lupa untuk kita kunci. Terus kemudian di sini
Untuk divisinya kita blok lagi, kita kunci lagi. Bentar teman-teman, kita ulang ya. Ini kita kunci, kemudian tekan titik koma, terus kemudian untuk bagian divisi juga kita kunci ya, tekan F4, tekan titik koma. If not found kita biarkan saja. Terus kemudian di bagian match mode, untuk bagian match mode ini kita ambil untuk yang 0 karena kita mau melihat dia sebagai exact match. Terus kemudian, nah di sini uniknya, kita bisa mencari defaultnya tadi. Kalau misalkan kita kosongkan, dia akan mencari dari awal ke akhir. Tapi kalau misalkan kita ingin mencari dia di divisi terakhir di mana, setelah kita sort berdasarkan tanggal di bagian tanggal mulai kerjanya, kita mengisikan di sini angkanya -1 ya, -1, terus kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Ardiansyah tidak ada perubahan divisi ya. Kemudian kita tarik ke bawah, kita lihat Kismanto ya, dia awalnya di divisi logistik sudah berubah menjadi ke divisi operasional. Oke, sudah paham teman-teman? Kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian tunjangan. Tunjangan di sini kita hitung berdasarkan gaji pokok dia ya, karena gaji pokok mencerminkan ini berapa lama dia bekerja ya. Kemudian untuk memasukkan rumusnya, berapa sih nilai tunjangannya? Tunjangannya sudah ditentukan di sini. Kalau misalkan untuk gaji pokok 1,5 itu adalah 75%, 2 juta 80%. Sementara di sini kalau misalkan angkanya tidak ada yang sama dengan range yang kita buat tadi, kita buat untuk yang paling mendekati dengan pembulatan ke bawah. Misalkan 2.550.000 ini nanti kita akan bulatkan ke 2.500.000 untuk nilai tunjangannya. Kemudian untuk 1.750 kita bulatkan menjadi 75% ya untuk tunjangannya, seperti itu untuk ring-ringnya. Oke, untuk memasukkan argumen itu kita cukup menggunakan rumus XLOOKUP lagi teman-teman. Caranya juga sangat mudah sekali. Kita tinggal masukkan lagi rumus XLOOKUP-nya, kemudian kurung buka ya. Kemudian ambil lookup value-nya. Lookup value-nya yang kita ambil adalah range yang ingin kita jadikan patokan. Di sini di bagian gaji pokok ya teman-teman. Kemudian kita titik koma. Terus kemudian kita ambil lookup array-nya itu di bagian gaji pokok di sini. Kemudian jangan lupa dikunci dengan absolute reference. Kemudian kita ambil titik koma. Terus kemudian return array-nya kita ambil di bagian tunjangan teman-teman. Di bagian tunjangan kita ambil, kita blok. Terus kemudian jangan lupa dikunci lagi dengan menggunakan tombol F4. Selanjutnya titik koma, if not found saya biarkan tetap kosong. Terus kemudian untuk exact match-nya akan saya isi teman-teman ya. Untuk exact match-nya akan saya isi. Di sini kita mengambil nilai -1 karena kita mau mencari exact match-nya untuk yang nilainya itu sama atau lebih kecil dari argumen yang kita mau tadi ya. Misalkan tadi kita lihat 1.750.000, maka kita akan ambil acuan untuk penghitungan tunjangannya dari angka 1.500.000. Makanya di sini kita isi dengan -1. Terus kemudian selanjutnya belakang kita biarkan kosong aja. Kita bisa lanjutkan dengan bagian kurung tutupnya teman-teman ya. Oke, kita enter. Nah, untuk Ardiansyah 2.550.000 dia akan mengacu ke ini 85% ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika kita tarik ke bawah, nah sudah secara otomatis Hari Prasetyo karena 3.725 dia mengacu ke 100% di sini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Semoga kalian paham ya. Untuk penghitungan take home pay-nya kita nanti pakai rumus biasa ya. Uniknya di sini ketika kita rubah ya, shortnya misalkan acuannya kita rubah ini, kita short balik dari nilai yang besar ke nilai yang kecil. Misalkan saya rubah ya dari short largest to smallest, di sini tidak akan berubah, dia akan tetap mengacu ke hitungan awal tadi yang kita kunci tabelnya. Terus kemudian ketika misalkan saya rubah posisinya, ini juga tidak akan berubah teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya, ini 100% nya ada di bagian 2, ini juga akan tidak
akan berubah teman-teman. Sekarang tinggal perhitungan take home pay-nya. Untuk take home pay-nya tinggal kita pakai rumus normal ya, sama dengan 1 kemudian ditambah persentasenya berarti di sini ya, tambah 85%, kemudian kita kalikan dengan gaji pokoknya tadi. Oke, kita rubah satuannya menjadi satuan normal, number ya, number, kemudian kita garis ini. Oke, sudah ketemu teman-teman, ini untuk penghitungan take home pay-nya. Oke, demikian ya teman-teman tutorial untuk cara menggunakan rumus XLOOKUP. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ya, agar ilmu ini lebih bermanfaat. Kemudian apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.